Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Athletic Bilbao versus Real Madrid. Real Madrid memetik kemenangan penting ketika menyambangi Athletic Bilbao dalam duel lanjutan La Liga Spanyol 2021-2022, Kamis 23 Desember 2021. Bertandang ke San Mamés, Los Blancos pulang dengan 3 poin lewat skor 2-1. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Real Madrid. Bilbao bermain sangat baik selama 90 menit dan berulang kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol balasan. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Real Madrid menggampu dan mengurung Athletic Bilbao dengan garis tekanan tinggi. Madrid unggul cepat di menit ketiga. Umpan Cruz disambut Benzema dengan sepakan first time dari sisi kotak penalti. Bola melengkung ke tiang jauh gawang Bilbao. Gol! Bilbao 0, Real Madrid 1. Menit ke-7, Madrid mencetak gol kedua. Lagi-lagi Karim Benzema. Kali ini striker Prancis itu lolos dari jebakan offside untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Aguirre Zabala. Gol! Bilbao 0, Real Madrid 2. Menit ke-10, Athletic balas mencetak gol. Sunset menerima bola dari tepi kotak penalti. Sekali sentuh, dia mengirim sepakan keras yang membantu tiang jauh dan mengecoh Courtois. Gol! Bilbao 1, Real Madrid 2. 3 gol cepat di 10 menit pertama ini sudah cukup jadi bukti bahwa pertandingan berjalan intens. Madrid lebih dominan menguasai bola, tapi Bilbao berbahaya dalam serangan balik. Kedua tim bergantian menyerang di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan tercipta. Madrid bisa mengontrol tempo dengan sangat baik untuk membawa keunggulan 2-1 ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali, tapi dengan tempo yang jauh berbeda. Madrid membangun serangan perlahan-lahan, Bilbao juga tidak terburu-buru balas menyerang. Madrid masih lebih aktif menguasai bola. El Real coba mengatur tempo serangan. Hingga menit ke-60, Bilbao lebih sering bertahan tapi tampak berbahaya setiap kali mendapatkan bola. Mendekati menit ke-70, Bilbao semakin berbahaya dengan sejumlah peluang matangnya. Madrid tidak segera mengunci kemenangan dengan gol ketiga. Skor 1-2 memberi Bilbao harapan untuk mencetak gol balasan berikutnya. Bilbao terus menyerang di sisa laga, tapi Madrid masih bisa bertahan dengan sangat baik. Tambahan waktu 3 menit tidak mengubah apapun. Skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid. Dengan kemenangan ini, Real Madrid semakin menguatkan posisi di puncak klasemen sementara. Bilbao di sisi lain masih tertahan di papan tengah. Diminta penjelasan soal Isco, Ancelotti, situasinya rumit. Carlo Ancelotti mengakui bahwa situasi Isco di Real Madrid cukup rumit. Sulit mencari solusi untuk membantu Isco menemukan peran terbaiknya dalam skuad untuk musim ini. Isco sedang memasuki bulan-bulan terakhir masa kontraknya di Los Blancos. Karirnya terus merosot beberapa tahun terakhir. Dia lebih sering dicadangkan daripada bermain. Musim ini, ketika Ancelotti kembali ke Madrid, diduga Isco akan kembali menemukan level terbaiknya. Beberapa tahun lalu, Ancelotti terbukti berhasil membantu Isco mencapai level top. Meski begitu, sejauh ini situasi Isco tidak menunjukkan perubahan signifikan. Dia lebih sering dicadangkan dan karirnya tampak tidak bisa diselamatkan. Lalu apa kata Ancelotti? Ancelotti diharapkan bisa membangkitkan potensi Isco seperti sedia kala. Tapi, dia mengakui bahwa situasinya lebih rumit dari yang terlihat. Isco tidak banyak mendapatkan menit karena tim inti sedang bagus-bagusnya. Ini masalah yang rumit, baik di level personal maupun di level teknis. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya karena tim bisa bermain sangat baik tanpa dia, kata Ancelotti. Semua pemain terdampak, Isco, Nacho, Valverde, Camavinga, dan Marcelo. Laju apik tim kami berdampak pada mereka yang tidak mendapatkan menit bermain. Meski begitu, di level profesional kami tidak memiliki masalah apapun, imbuh Ancelotti. Isco tidak mendapatkan menit bermain karena kombinasi Casemiro, Kroos, Modric masih sangat bagus. Madrid justru terus menang. Nahasnya, baru-baru ini Isco dikonfirmasi positif COVID-19 dan dia harus melewatkan pertandingan lagi. Saya tidak marah kepada Isco seperti yang dikatakan media. Mereka pemain yang jarang bermain telah menerima bahwa tim sedang bermain apik, lanjut Ancelotti. Namun mereka berlatih dengan baik dan menunggu kesempatan untuk bermain. Sayangnya Isco tidak bisa bermain karena kurang beruntung. Padahal pertandingan ini mungkin penting baginya. Tutup Ancelotti.
Tanpa Casemiro dan Modric, Ancelotti belum yakin ubah formasi Real Madrid. Real Madrid mulai menghadapi situasi sulit akibat absennya beberapa pemain. Masalahnya, Carlo Ancelotti mengaku ragu soal mengutak-atik formasi Los Blancos. Bakal ada perubahan di lini tengah dengan absennya Casemiro dan Luka Modric. Lantas, apa rencana Ancelotti? Musim ini Real Madrid melaju apik di La Liga dan Liga Champions. Kekuatan El Real diyakini terletak pada kombinasi trio gelandang dan ketajaman lini serang. Masalahnya, ketangguhan barisan gelandang Real Madrid mulai goyah. Ketika duel kontra Bilbao, Real Madrid tidak diperkuat Casemiro dan Luka Modric. Casemiro dan Modric absen, ini jadi kesempatan untuk pemain-pemain seperti Camavinga yang tidak banyak bermain baru-baru ini, ujar Ancelotti. Kami mempertimbangkan dia untuk masa kini dan untuk masa depan, sama seperti Valverde. Pertandingan melawan Bilbao ini jadi kesempatan besar bagi pemain-pemain ini, kata Ancelotti. Beberapa hari lalu, Madrid ditahan imbang Cadiz dengan skor 0-0, hasil yang terbilang buruk. Los Blancos bermain tanpa Modric dalam pertandingan tersebut dan terbukti mereka tidak bisa bermain maksimal. Saya tidak yakin apakah bakal mengubah formasi, sebab baru-baru ini kami sukses besar dengan formasi tim dan saya tidak yakin mau mengubahnya, lanjut Ancelotti. Benar kami tidak punya winger kanan dan itu mungkin jadi satu-satunya alasan untuk mengubah formasi. Mungkin lebih baik bagi kami jika bermain dengan formasi 4-4-2, tapi saya juga tidak yakin, tandas Ancelotti. Eden Hazard sudah tampil 90 menit. Main lagi gak nih Ancelotti? Eden Hazard akhirnya bermain penuh 90 menit untuk Real Madrid dalam duel kontra Cadiz di La Liga 2021-2022 beberapa hari yang lalu. Sayangnya, performa Hazard masih kurang memuaskan. Di laga tersebut, Carlo Ancelotti menurunkan Hazard sebagai winger kanan, posisi yang tidak biasa untuknya. Performa Hazard tidak bisa dibilang maksimal, juga tidak banyak berkontribusi. Kendati demikian, kesulitan Hazard masih bisa dimaklumi karena dia baru pulih dari cedera panjang. Saat ini, yang terpenting bagi Hazard adalah menemukan ritme yang tepat. Selain itu, Ancelotti juga menegaskan bahwa permainan Hazard belum maksimal karena situasi di lapangan. Dia terpaksa bermain di sayap kanan karena hanya posisi itu yang tersedia. Masalahnya, Hazard tidak bisa bermain maksimal di posisi kanan. Dia lebih suka bermain di belakang striker, dan saya ingin membuat pemain berada di posisi nyaman ketika bermain. Hazard sudah berlatih dengan baik dengan intensitas bagus, sambung Ancelotti. Jika saya memainkan dia, menurut saya tidak akan ada risiko cedera. Di dalam kondisi bagus, meski mungkin dia bakal lebih lelah karena tidak terbiasa bermain setiap 3 hari, pungkasnya. Formasi Los Blancos kacau balau gara-gara COVID-19. Real Madrid bertandang ke markas Athletic Bilbao pada pekan ke-19 Liga Spanyol 2021-2022 di Stadion San Mamés, Kamis 23 Desember 2021. Sebelum pertandingan, Carlo Ancelotti menyebut formasinya kacau balau karena COVID-19 menyerang skuad Los Blancos. Sebanyak 7 pemain Real Madrid terpapar virus corona. Atas musibah itu, Ancelotti harus berjuang untuk menemukan formasi terbaik untuk mengakomodasi para pemain yang dia miliki. Para pemain yang terkonfirmasi COVID-19 adalah Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andriy Lunin, dan disusul Isco. Semua pemain ini pun tidak dapat tampil pada pekan ke-19 ini. Ancelotti juga tidak diperkuat 2 pemain kunci lainnya. Mereka adalah bek kanan Dani Carvajal yang mengalami cedera dan gelandang Casemiro yang diskors karena telah mendapatkan 5 kartu kuning. Memang benar kami telah kehilangan banyak pemain dan mungkin kami harus mempertimbangkan perubahan dalam sistem. Saya tidak tahu, saya sedang memikirkannya, kata Ancelotti.